Menelisik e-katalog versi 6, kita coba akan pahami logika pasar terbuka dan peran strategis pengadaan. Menganalisis artikel yang mengulas katalog versi 6, saya menemukan beberapa interpretasi yang kurang empiris dan berpotensi menyesatkan jika dibiarkan, terutama dalam menyederhanakan mekanisme pasar digital dan peran penting BPK. VT ini mencoba untuk menganalogikan proses e-katalog dengan tender konvensional, padahal esensi keduanya itu sangat berbeda. Untuk memberikan argumen yang lebih kuat dan berlandaskan empiris, coba mari kita bedah dengan analogi pasar yang konkret, nyata-nyata aja lah kita luruskan mitosnya. Coba, negosiasi bukan penunjukan langsung dalam pasar terbuka. VT ini menyamakan negosiasi di katalog dengan penunjukan langsung itu menyesatkan, terutama saat ada satu penyedia. Pernyataan ini menunjukkan kurang pemahaman mendalam tentang prinsip pasar digital yang dinamis. Ya, coba kita analogi pasar konvensional. Bayangkan Anda ingin membeli laptop di sebuah pusat perbelanjaan elektronik. Anda menemukan satu toko yang menjual model yang Anda butuhkan. Anda tidak serta-merta membeli dengan harga yang terpajang kan, melainkan akan bernegosiasi untuk mendapatkan harga terbaik dan layanan terbaik. Negosiasi ini terjadi karena Anda sebagai pembeli memiliki daya tawar dan pengetahuan, bahkan mungkin ada toko lain yang bisa menawarkan harga lebih baik, layanan lebih baik, atau Anda bisa menunda pembeliannya. Suka-suka, itu namanya daya tawar. Aplikasi pada e-katalog itu berfungsi sebagai pasar digital terbuka, e-marketplace. Harga yang ditampilkan adalah harga penawaran yang mana bisa menjadi harga tertinggi. Negosiasi harga merupakan mekanisme yang sah untuk memperoleh harga yang lebih baik. Peraturan LKW menegaskan bahwa BPK PP harus menyiapkan referensi harga dari sumber lain di luar katalog untuk bekal negosiasi. Ini adalah bukti empiris bahwa negosiasi adalah alat untuk mencari value for money di pasar, bukan proses penunjukan yang statis. Lain, menyamakannya dengan penunjukan langsung adalah kekeliruan fatal karena menghilangkan esensi kompetisi dan efisiensi yang menjadi tujuan utama pengadaan. Mitos kedua, membedah mini kompetisi. Mini kompetisi itu bukan sekedar tender mini, guys. Ya, ada pandangan yang menggambarkan mini kompetisi sebagai tender mini. Waduh, tender versi mini. Walaupun keduanya melibatkan persaingan, ada perbedaan mendasar yang bersifat empiris. Coba kita analogikan pasar konvensional. Bayangkan Anda butuh 100 unit seragam batik. Anda tidak hanya datang ke satu toko nih ceritanya, melainkan menyebar permintaan penawaran pada beberapa penjahit yang Anda tahu mampu, karena mereka sudah terkualifikasi di pasar. Kemudian penjahit-penjahit ini kemudian akan berlomba-lomba memberikan penawaran terbaik. Nah, proses ini adalah esensi dari mini kompetisi, memanfaatkan persaingan yang sudah ada di pasar untuk mendapatkan penawaran yang optimal. Ya, aplikasi katalog pada fitur mini kompetisi versi 6 adalah fitur yang memungkinkan BPK PP untuk mengundang setidaknya dua penyedia produk yang sama dalam satu kategori atau jenis untuk bersaing. Ini adalah manifestasi nyata dari prinsip bersaing dan adil dalam pengadaan. Alih-alih menyederhanakannya menjadi tender, kita harus melihatnya sebagai optimalisasi mekanisme pasar terbuka yang efisien, ya, yang memiliki tahapan administrasi, kualifikasi, teknis yang lebih panjang, terstruktur. Mini kompetisi justru memangkas birokrasi dan mempercepat proses yang merupakan tujuan dari e-purchasing. Mari kita lihat dari aspek kualitas pengadaan, perencanaan versus eksekusi. Ada VT yang menyebutkan menyeratkan bahwa mini kompetisi adalah solusi untuk permasalahan produk dengan harga atau spesifikasi yang tidak wajar di katalog. Ya, gitu. Ini pembalikan logika yang berbahaya dalam manajemen pengadaan. Berbahaya sekali ini. Analogi pasar konvensional, mari kita lihat analogi pasar konvensional. Masalah harga yang tidak wajar atau spesifikasi yang buruk tidak dapat diselesaikan hanya dengan mendatangi beberapa toko. Masalahnya dimulai dari perencanaan Anda sendiri. Apakah Anda sudah tahu harga pasar yang wajar sebelum berbelanja? Apakah spesifikasi yang Anda buat
sudah akurat, sudah relevan belum? Nah, kita lihat aplikasi pada e-katalog. Ya, kualitas yang ditentukan pada tahap perencanaan bukan pada saat eksekusi. Perpres PPJP mengamanahkan bahwa perencanaan pengadaan harus dilakukan dengan matang, termasuk menyusun spesifikasi, perkiraan harga. E-katalog versi 6 mewajibkan BPKPP mengunggah dokumen persiapan e-purchasing yang memuat spesifikasi teknis dan referensi harga. Ini adalah bukti empiris bahwa sistem memang dirancang untuk memastikan masalah harga dan spesifikasi sudah teratasi sejak awal sebelum masuk ke tahap pemilihan. Mini kompetisi hanya alat untuk mengoptimalkan pilihan yang sudah dikaji, bukan untuk memperbaiki perencanaan yang cacat. Mari kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Membangun logika pengadaan berbasis data. Ya. Pandangan bahwa dengan segala kelemahan argumentasinya seolah menganggap pengadaan hanyalah seputar memilih pemenang. Ini padahal di balik layar ada kerja keras PPK dalam melakukan analisis pasar yang empiris, merumuskan perencanaan strategis, memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang kuat. E-katalog dengan fitur-fitur barunya adalah pasar terbuka yang dinamis. Keberhasilan pengadaan di dalamnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan fiturnya, tapi juga oleh keahlian PPK dalam memahami, menganalisis, memanfaatkan logika pasar. Dengan demikian, kita harus mengubah narasi dari sekedar tender mini menjadi pengadaan cerdas yang terintegrasi dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Semoga mencerahkan.